Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Yang A, ada proses-proses yang asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu yang pertama ada kerjasama. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal sebagai istilah gotong royong. Dalam pelaksanaan kerjasama ada 5 bentuk kerjasama, yaitu kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Yang kedua ada akomodasi. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan tingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Lanjut, yang B ada proses-proses yang disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan meregangkan solidaritas kelompok. Proses ini juga terdiri atas 3 bentuk, yaitu yang pertama ada kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Di dalam persaingan ini ada 2 jenis, yaitu persaingan yang bersifat individu dan persaingan yang bersifat kelompok. Yang kedua ada kontroversi. Kontroversi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontroversi itu ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Dan yang ketiga ada konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Pertentangan atau konflik biasanya disebabkan oleh perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan perubahan sosial. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas-kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Akibat dari pertentangan atau konflik, harta benda hancur, kebahagiaan keluarga terampas, dan banyak nyawa yang terenggut secara paksa. Sekian untuk materi pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.